setiap orang melalui tahapan kehidupan yang berbeda, dan itu adalah kisah yang luar biasa, yang begitu banyak gitu. Jadi kalau saya melihat ada orang warawiri gitu ya lewat tuh, saya melihat everybody is a single book. Saya bilang fokus, saya akan ceritain kisah saya ini. Mungkin banyak yang akan tertolong, mungkin juga ada juga yang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya baik untuk berbagi dari buku dulu. Bahkan lagi ngangkat semen berat-berat, ide muncul. Saya langsung taruh, saya catat dulu. Gitu, ide itu gampang hilang. Jadi bawa sesiap bolpen, apalagi sekarang handphone udah canggih-canggih pun ya, ada note sendiri. Begitu ada ide, jangan lagi naik motor ada ide langsung, nulis, ambil dulu. Bahaya. Jadi, enggak, benar. Saya itu terlahir di Gorontalo ya, di Sulawesi, yang kebanyakan orang nggak tahu ya Gorontalo itu di mana. Kelas 3 SD saya udah ditinggal orang tua. Ya entah kenapa, pokoknya panjang nih ceritanya. Akhirnya saya mulai membiayai hidup saya sendiri. Saat itu saya kan kelas 3 SD, apa sih yang bisa saya lakukan? Ya saya lakukan itu, saya jadi kenek mobil. Saya nyuci mobil, bersihin mobil, saya ikut-ikut mobil. Karena saya ikut mobil, saya belajar nyetir. Setelah itu saya naik SMP, saya nyetir, udah bisa nyetir, udah biaya sekolah saya SMP sampai STM saya nyetir. Dulu saya sering baca, saya sering ke Gramedia, ingin baca buku, tapi karena nggak punya uang saya selalu baca buku di tempat, tapi kadang diplastikin saya buka juga. Karena ingin baca seharian saya di Gramedia, kadang lapar saya lupa. Tapi saya gini, saya bilang dengan membaca saya ini gitu, senang gitu baca. Ternyata ada buku yang bisa menolong saya, tadinya lagi sedih, baca buku ini jadi bahagia. Dan satu kisah yang bikin saya bahagia itu baca buku karangan Mbak Asma. Dari situ saya kenal Mbak Asma. Jadi cerita dong, Bet. Jadi gimana? Mimpinya jadi penulis? Iya, mimpi saya. Nah, mimpinya jadi penulis. Kenapa mimpi jadi penulis? Pertama, kalau saya jadi aktor kayaknya jauh ya. Kalau jadi aktor, jadi bintang film gitu? Enggak. iya, jadi bintang film kayaknya jauh banget gitu. Baru, Pak saya mau jadi aktor, langsung dilihat. Wah, enggak. Jadi saya mikir ya, kalau jadi penulis kayaknya nggak butuh tampang. Meskipun tampang agak blur gitu ya? Agak blur gitu, itu heran banget gitu. Orang percetakan bilang, Mas ini fotonya pakai handphone ya? Foto saya yang lagi loncat nih. Enggak, pakai kamera bagus kok, punya Mbak Asma yang udah dibawa kemana-mana ke seluruh dunia. Oh, soalnya belum. Benar Mbak. Saya bilang kalau misalnya buku bisa membahagiakan orang, berarti bukan tidak mungkin saya bisa nulis gitu. Nulis untuk bahagian orang juga lewat tulisan.
untuk nulis sudah kuat, saya bilang penerbitan itu di Jakarta, penulis-penulis di Jakarta. Saya harus ke Jakarta apapun yang terjadi. Saya uang dengan uang sangat minim banget ya, uang 1 juta, saya berani ke Jakarta. Dari gaji saya saat itu jadi sopir juga. Ternyata tidak gampang kan, pas nyampe di sini hampir jadi teroris, hampir jadi gigolo juga. Saya mikir apa emang sulit itu ya, mau jadi penulis, mau ketemu penulis saya susah, nggak usah jadi penulis dulu. Saya udah keliling-keliling, mau kemana aja, cari-cari gimana cara sih biar ketemu penulis, susah. Udah proses saya kan, naskah ada saya terbitin sendiri buku saya karena saking ininya kan, udah nggak ada ini. Saya cari tahu gimana sih untuk nerbitin buku sendiri, apa sih yang harus dilakukan. Buku yang saya cari percetakan atau apa gitu, ternyata susah juga, mulanya puluhan juta. Akhirnya alternatif yang paling murah fotokopi. Jadi saya bikin fotokopi, saya fotokopi perbanyak, saya potong-potong, saya jilid sampai ngeluarin duit satu buku itu 30.000 sampai 40.000. Bahkan saya desain sendiri cover saya itu saat itu keren banget deh. Bukan keren, menurut saya saat itu keren ya, tapi menurut orang enggak. Saya berdiri kan, megang tas, menghadap laut, berdiri di batu tebing ya, batu tebing di pinggir laut itu, menghadap laut, ada kabut-kabut gitu, asap-asap. Terus di sebelahnya itu ada gedung-gedung pencakar langit, karena itu impian saya pingin ke Jakarta. Karena orang-orang sukses ada di Jakarta, penulis ada di Jakarta. Setelah jadi kan senang banget, jadi 10 buku, 20 buku. Setelah itu jadi, saya isi di tas saya, di ransel saya. Saya datang ke Gramedia lagi, nyari pembaca. Kan pasti setiap pembaca ada di Gramedia pasti ya, nyari buku ya. Ada di toko Gunung Agung, ada di agen-agen kita, di Asmania. Akhirnya apa? Saya cari, saya ngeliat cewek-cewek 3 lagi lihat-lihat buku yang lucu-lucu gitu, lagi dilihat-lihat, kata-kata sendiri, lihat baca sinopsis. Saya langsung bilang, Mbak, mau nggak buku yang bagus? Kata simbanya itu, bagus dong. Mbak suka buku yang lucu kan? Iya, itu buku bukan cuma lucu, bukan cuma sedih, bukan cuma tentang keluarga yang ditinggal pergi orang tuanya, tentang poligami, bukan tentang apa, tapi tentang perjuangan. Orang yang susah ditinggal keluarga, orang tuanya udah nggak pedulin dia pingin sukses, dia nulis lucu banget, dan pengalamannya di berbagai daerah lucu, karena dia norak, kocak gitu, nggak ngerti ternyata begini ya di Jakarta itu, ternyata begini ya di Makassar, begini ya di Surabaya, lucu Mbak, oh bagus banget, seru banget kisahnya. Ayo mana bukunya? Saya mau kasih gratis. Wah makasih mas, gitu. Udah keluar kan, udah keluar gitu, udah pakai ini. Tapi jangan di sini, bukunya di tas saya. Oh ya udah keluar. Pas di depan Gramedia, Mbak, langsung saya keluarin bukunya. Langsung mereka ngeliat kan cover bukunya, terus saling pandangan. Mas ini buku siapa? Kayak penulisnya kita nggak kenal deh. Ini buku saya sendiri mas. Udah kayaknya bangga banget gitu. Saya sendiri. Masa katanya saya itu saat itu bayangin nggak percaya gitu, saya punya buku gitu. Tapi malah mereka langsung diam. Pandang-pandangan, nggak mau mas, saya sedih banget kan, udah senang, saya pikir saya bangga banget gitu. Dia nanya siapa penulisnya, pas saya tunjukin saya sendiri mungkin minta foto gitu, oh ini penulisnya, langsung ya udah minta foto gitu, ayo fotoin. Ternyata enggak, sebaliknya, mereka langsung diam, pandang-pandangan, terus langsung, enggak mas, kita nggak mau ngambil bukunya, kita nggak suka bukunya. Kenapa? Saya kejar kan, langsung mereka langsung masuk ke Gramedia, Mbak, tolong dong bilangin kenapa nggak suka, ceritanya bagus loh. Kalau emang Mbak nggak suka si foto saya nggak masalah, asal ceritanya aja, Mbak bisa keluarin covernya kok, bisa sobek aja. Nggak, takut kenapa Mbak? Aliran sesat. Ini bukan aliran sesat, ternyata saat itu lagi marak-maraknya aliran sesat. Akhirnya saya bilang, Mbak ini bukan aliran sesat. Tapi setelah saya pikir-pikir, emang benar. Kalau ngeliat covernya itu kayak mujarobat, buku mujarobat. Dan kalau ngeliat saya berdiri di tebing itu, kayak orang mau bunuh diri mas, beneran kayak orang mau terjun gitu. Suram banget buku itu. Dari situ saya sedih lagi, drop lagi, saya sedih lagi. Pokoknya saat itu saya benar-benar sedih. Orang yang khusus piano atau drum, udah jago kayak gimana, dia harus cari yang punya band dulu. Udah punya band, tampil di mana-mana nggak bayar, itu sampai umur 20-25 tahun belum tentu jadi duit. Tapi orang mau kursus drum. Tapi nulis, kita kursus dapat ilmu, saat itu juga nulis, itu bisa langsung jadi uang. Majalah tuh ada di mana-mana, koran ada di mana-mana, dan banyak orang yang butuh orang yang nulis, sebetulnya banyak. Dan banyak banget tulisan yang sudah dipublikasikan itu masih jelek, banyak. Iya, jadi setiap orang, makanya kalau dalam workshop nulis biasanya ya, Asma suka nanya apa kelebihan kamu menurut kamu sebagai calon penulis, apa kekurangan kamu sebagai calon penulis. Bahkan kekurangan itu bisa menjadi satu kelebihan. Kayak misalnya kalau ketika saya menulis, ada yang namanya positioning, agak jauh dikit nggak apa ya.
Ada yang namanya positioning. Positioning itu yang dilakukan oleh lupus ketika dia menulis lupus. Ketika itu masa-masa cerpen-cerpen yang istilahnya cinta-cinta monyet gitulah ya, di majalah mode, di Hai segala macam, tiba-tiba Hilman muncul dengan sosok lupus ya yang kayaknya asal apa segala macam dan orang suka dengan itu. Itu positioning. Kemudian saya ketemu dengan anak-anak muda lain gitu yang mereka menghadiri workshop. Salah satunya bernama Dedi Padiku. Saya ketemu dia sekitar 3 tahunan yang lalu dan saya kaget sekali gitu bahwa ternyata saya pernah ngadain workshop gratisan sebelumnya gitu, tapi tidak dihargai gitu. Saya nggak merasa, mungkin karena orang menganggap ini gratis jadi akhirnya digampangkan sehingga banyak yang tidak datang gitu. Waktu itu setengahnya ada yang tidak datang. Jadi setelah itu kita bikin workshop yang berbayar tapi kita mensubsidi. Jadi teman-teman yang tidak mampu sebetulnya mereka bisa bicara ke kami gitu, atau relawan dari Rumah Baca Perpustakaan Doafa yang kami bangun itu juga biasanya disubsidi, jadi mereka datang gitu. Nah waktu itu ada satu anak muda namanya Dedi Padiku, dia sama sekali nggak menghubungi kita gitu tentang minta keringanan biaya atau yang lain-lain gitu. Padahal waktu itu kita memberikan sekitar 10 beasiswa gratis gitu untuk mahasiswa dan yang datang cuma setengahnya. Dedi Padiku ini datang dengan pakaian sederhana dan kemudian dia bilang bahwa dia supir dan mimpi dia adalah dia pengen jadi penulis. Emak Ina Haji bilang, Pak, ini buku Emak Ina Haji ini 10% royalti, 100% royalti nggak diambil Mbak Asma. Ini royalti disumbangkan untuk orang tidak mampu ke Tanah Suci. Mungkin Bapak bisa bantu untuk, siapa tahu mau foto dengan buku ini, siapa tahu orang bisa banyak beli kan nggak diambil Mbak Asma 100% royalti. Dan alhamdulillah banyak yang udah berangkat ya, orang yang ini 5 atau 4 lah ya. udah berangkat ke Tanah Suci gara-gara buku itu. Subhanallah kan, penulis bisa membahasakan orang bukan cuma untuk dirinya takut orang, tapi dia foto bukunya begini. Terharu sekali karena dia menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa datang ke workshop itu tanpa minta keringanan gitu. Dan setelah itu ada 1-2 pertemuan sampai akhirnya kita bekerja sama gitu ya. Dedi juga bekerja untuk penerbit Asma Nadia gitu, dan selama 3 tahun karena saya ingat kisah para buruh migran yang begitu ingin punya buku. Saya ingat teman saya namanya Sakti Wibowo, dulu juga buruh malah manggul-manggul karung gitu ya. Tapi kemudian bisa menjadi penulis dan sekarang menjadi penulis skenario gitu. Jadi saya pikir menulis itu memberi kesempatan gitu pada banyak orang. Nggak harus jadi sarjana untuk bisa meraih mimpi itu gitu. Nggak harus mengeluarkan modal besar atau uang besar gitu. Dan yang penting itu tekad dan kerja keras gitu. Dan itu yang saya lihat di Dedi Padiku dan kesungguhan dia ya. Karena saya bilang saya tidak mau tulisan teman-teman ini terbit hanya karena kasihan gitu. Tapi saya ingin dunia, itu masyarakat Indonesia, pembaca Indonesia mengakui bahwa tulisan kamu memang bagus. Jadi pengalaman hidup sendiri ada ya? Iya. Iya, coba ceritakan deh gimana. Yes. Selfie dulu videonya. Jadi gini, orang kalau udah bisa nulis fiksi itu sebenarnya lebih gampang nulis non fiksi. Cara fiksi itu kita harus imajinasi kita itu harus liar. Maksudnya liar itu bukan ini ya, maksudnya kita menciptakan karakter tokoh gitu. Tapi kalau non fiksi, apa yang ada kita rasain, kita pernah alami, lebih gampang nulisnya. Bahkan saking segitunya, kalau ketika ide muncul itu kan gampang hilang. Bawa tulisan. Saya kerja bangunan itu di Departemen Keuangan ya, meskipun update status, alhamdulillah udah kerja Departemen Keuangan, bagian material pengadaan. Padahal saya itu dulu connect kalau lagi dibangun gedung Departemen Keuangan itu, tapi saya tetap branding diri saya di Facebook. Orang-orang di kampung Pak, subhanallah baru 1 minggu di Jakarta langsung di Departemen Keuangan kerja lantai 20 lagi, bagian pengadaan material lagi. Ya lanjut, saya bawa terus kerja bangunan, bawa bolpen sama buku, kan orang bilang songong banget ya orang nih. Kalau mandor masih mending ya, ini pembantunya connect gitu, bawa bolpen, bawa ini enggak. Tak selalu sisipin di sini, kerja bangunan ngangkat, bahkan lagi ngangkat semen berat-berat, ide muncul. Saya langsung taruh, saya catat dulu. Gitu, ide itu gampang hilang. Jadi bawa setiap bolpen, apalagi sekarang handphone udah canggih-canggih pun ya, ada note sendiri. Begitu ada ide, jangan lagi naik motor ada ide langsung nulis, ambil ini. Bahaya. Jadi enggak benar ide saya itu, begitu ada ide langsung tulis, bukan berarti saya sopir di asisten dokter ya, tapi saya tetap sopir juga, bantuin asisten dokter tapi sopir juga. Saya itu di lampu merah, lagi nunggu lampu merah muncul ide. Saya lupa lampu merahnya udah jadi hijau. Pada langsung ding 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 tit 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 gitu. Kasusnya
Pak dokter di samping saya, hei jangan. Saya pikir dia ini karakter yang lagi saya bentuk itu, ide yang muncul. Kebetulan saya itu lagi bikin karakter ingat tokoh dulu. Waktu saya masih galau-galaunya dulu, dan saya tulis juga sih. Muncul ide lupa sampai lupa diri begitu. Itulah kekuatan. Ya lanjut ya udah. Iya ya, jadi itu. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Kamu? Iya silakan. Iya. Yang kecil aja. Oh itu ada. Itu yang namanya menulis bisa dilakukan kapan saja. Jadi kayak Dedi itu sebenarnya sedang menulis ketika nyetir. Cuman kalau di lampu merah, lampu hijau tetap harus lihat. Iya, Jadi itu itu dia. contoh yang salah. Tapi sebenarnya begitu. Jadi mau namakan? Ya. Tunggu Bang. Ya. Kamu nggak kelihatan. Kelihatan. Jadi sangat diatur gini. Pertama ya, untuk menulis itu orang terlalu terbebani ya, harus sempurna, harus bagus, merhatiin tanda baca. Saya ini udah 6 tahun ikut Mbak Asma dan banyak ilmu yang saya dan banyak yang saya serap ilmu. Benar kata Mbak Asma, Dad, kalau naskah kamu itu dari awal kita pedulin tanda baca, udah lama kita udah out. Karena titik koma nggak jelas, huruf kapital nggak jelas. Tapi Mbak Asma nggak ngeliat itu. Yang penting rasanya dulu, rasa cerita dulu. Jadi kalau kita ingin nulis tentang non fiksi, banyak baca buku yang setema juga non fiksi. Baca tentang inspiratif harus baca Mengejar Mimpi dulu. Iya, tepuk tangan dong. Terus gara-gara Indonesia juga. Terus kalau ingin baca seperti novel cinta-cinta ya harus baca Assalamualaikum Beijing dulu. Karena kenapa? Ketika kita baca itu pembenaran kata di otak udah banyak. Ketika ide muncul ingin apa ya menulis tentang cinta-cinta udah gampang banget. Karena kita udah ada bendaharanya di otak ya, kita udah banyak baca. Makanya kata orang untuk menulis itu dimulai dan membaca dulu. Biasanya orang bisa banyak membaca, gampang untuk menulis. Dan itu pertama. Kedua, biasain untuk membudayakan menulis di lingkungan rumah. Kalau saya dapat tipsnya dari Mas Boim yang lewat Mbak Asma bilang ke saya, pernah cerita ke saya, biasakan menulis. Nah di rumah saya itu, saya selalu bilang ke istri saya sebelum tidur, biasakan menulis. Sayang, bangunin aku subuh ya, gitu. Istri pas bangun subuh, suami aku minta dibangunin, dia bangunin juga. Sayang bangun udah subuh, gitu. Salah, itu salah. Maksudnya pembiasaan menulis itu bukan berarti apapun kita perintah dengan menulis. Sayang bangun, waktu udah subuh. Enggak, maksudnya apapun tulis, not gitu. Itu saya dapat dari Mbak Asma ya, tipsnya dari Mas Boim langsung. Oke lanjut mungkin dari Pak Isada. Ya, Dedi ini orang yang paling manipulatif, salah satu yang pernah kita kenal ya Bunda ya. Benar-benar termasuk kayak saya bilang dia ngelamar kerja nurunin gaji, sebenarnya itu manipulatif tapi positif ya, Positif, ingat ya, positif ya. Dia kerja jadi kuli bangunan, ngomongnya kerja departemen keuangan, itu manipulatif tapi nggak salah. Tapi benar. Emang kerjanya di departemen keuangan walaupun jadi Kuli bangunan. Bukan kuli bangunan, Asisten. pesuruh asisten kuli bangunan. Iya, saya ada buahnya kenek. Iya, jadi asistennya kenek kuli bangunan, jadi 3 strata di bawah kuli bangunan ya Dad ya. Waktu sopir di Tapi DPR, ngomongnya, saya kerja di depan keuangan, di depan saya Sri Mulyani, betul. Sri Mulyani lewat di atas gedung dia lihat tuh. sampai Sri Mulyani nggak jadi turun lagi ngeliat saya di depan begini. Ini mau ngapain sih orang ini gitu? Habis banyak Kerja jadi supir di itu ngomongnya apa Dad? Asisten Staf ahli. Staf ahli DPRD. Wah hebat banget ya, tahu staf ahli mengemudi supir. sopir. Jadi emang dia hebat. Sampai waktu ngejar istri juga kayak begitu. Lo gimana Dad waktu itu Dad? Saya ngejar istri itu harus ada tips. Kayaknya ini mulai berkemana-mana bagus nih. Bagi yang jomblo itu. Ini tekniknya mendapatkan istri. Nah, gue praktek dong ya. Kalau dari tampang saya kalah bersaing, udah jelas. Tapi bukan berarti kita harus nyerah. Iya. Ada caranya. Pertama, ke istri saya dekatin dulu. Dedi itu dulu pernah jualan musik box. Musik box. Sama kita jualan ke semua. Jadi Satu jualan kantor beli. harganya 75.000 udah kan. 125.000. 125.000. Jadi setel suaranya kenceng. Akhirnya saya beli, Caca beli ini. Kan kita bilang untungnya banyak, nggak tahu dari situ dia dapat istri. Dari musik box itu saya datangin cewek, saya putar musik kencang-kencang. Pada ngeliat ini musiknya dari mana gitu, nggak kelihatan tapi kencang banget suaranya. Baru lagu yang dia paling suka, lagu India. Bener loh, istri saya suka India. Bukan berarti dia kuno, enggak. Tapi dia suka India, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia suka India jadi suka saya, mungkin ya. Dari Rahul. Ya lanjut ya. Rahul, gitu lanjut ya. Dari perawanan deh. Jadi musik bos, kamu cari suara tadi kan? Iya, ini di kantong saya. Wih, status dia gila. Zaman sekarang musik kencang banget cuma
musik box itu original segini saya kasih dia, nih buat kamu aja, tapi memorinya nggak ada, kabelnya nggak ada. Tapi dia bilang, musik box kemarin saya kasih jalan, nggak bisa. Oh iya sorry, nggak ada memorinya. Nih memorinya, ketemu lagi kan? Ketemu lagi. Tau-taunya nggak bisa juga karena modus namanya. Memorinya nggak ada lagu juga, gimana mau jalan ya? Jadi, ini nggak bisa musik boxnya, udah dimasukin memori, udah. Coba saya periksa, celupin ke laptop dulu. Benar nggak ada lagunya, saya isi dulu ya, besok ketemu lagi gitu. Diisi lagi jadi lagunya, diisi jangan isi banyak-banyak, satu lagu aja. Kan buat contoh doang kan, pas diputar laguin dia. Enak banget. Kok cuma satu lagunya? Mau kamu yang apa aja? Ya udah bikin mix, ketemu lagi. Mixnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sampai berulang-ulang ketemu, akhirnya dia hilaf. Dan benar setelah Jumat, saya pulang Jumat Pak Ais, lanjut dulu. Boleh. Saya habis Jumatan itu pulang ke rumah. Sayang, kita berdua itu masuk surga. Kok kamu langsung bilang begitu? Ya pertama saya dengar tadi di surga itu sama Pak Ustadznya itu hanya 2. Orang yang sabar dan orang yang selalu bersyukur. Saya bersyukur dapatin kamu sabar dapatin saya. Dia langsung terharu begitu. Emang kenapa? Kok kamu bersyukur dapatin aku? Karena kamu itu, wah, gak bisa digampangkan. Ayo istri saya berbunga-bunga lagi. Dan kamu selalu sabar menerima kekurangan aku. Jadi berbinar-binar lagi dia. Itu caranya. Istilahnya satu berkah, satu musibah ya. Satu musibah. Padahal bersyukur. amin. Ya lanjut lagi. Gimana? Oke, apa lagi ada yang Yang laki-laki deh, silakan Mas. Sama yang, sekarang forum laki-laki dulu ya, kesehatan hati. Para calon suami ya atau suami, ya silakan. mic-nya mana? Mic-nya? Wireless operator. Wiro. Oh itu tuh. Ya ampun Wiro, yang lain mic-nya diambil sama Mbak ini nggak diambil. Iya, Wiro. Jangan-jangan salah satu modus tuh. Hati-hati. Mentang-mentang cowok yang nanya berikutnya nggak dikasih sama Wiro. Ya silakan Mas. Perkenalkan saya Iqbal dari Bandung. Yang mau saya tanyakan, ini saya juga kebetulan suka nulis juga, tapi lebih banyak di blog dan bentuknya singkat-singkat saja. Kadang di Twitter, kadang di blog. Biasanya yang saya lakukan ke teman-teman yang mereka punya naskah gitu ya, kita bisa mulai membahas dari outline gitu. Kemudian apa sih yang harus kamu tulis, itu kalau belum ada sama sekali gitu. Kalau kasusnya Dedi, dia sebetulnya sudah punya rancangan gitu, tapi masih berantakan dan kemana-mana gitu. Jadi yang dilakukan waktu itu saya baca karyanya, kemudian saya berikan masukan, suami juga membaca, kemudian memberikan masukan. Misalnya, ini terlalu berpanjang lebar di sini, bab ini bisa dibuang. Tapi berarti mendingan kamu nulis bab yang ini. Pada akhirnya sih bukan kami gitu yang mewujudkan itu, tapi kerja keras dia. Karena kalau misalnya kita cuma memberikan jalan, memberikan masukan, kalau dia nggak menyerahkan perbaikan naskah yang kami minta, bab-bab yang harus dia isi gitu, ya bukunya juga nggak akan pernah terbit gitu. Teman-teman, ini launching pertama buku saya. Ini ada dihadiri oleh 1 juta orang kalau dicampur sama Telegil ya. Sangat senang, banyak banget orang di sini. Yuk. Dan ini launching pertamanya buku Mas Dedi Padiku di SMA 65 Jakarta. Iya, silakan Dedi. Allahu Akbar. Ini mungkin launching pertama buku saya. Kemarin baru terbit dan baru selesai dicetak. Tapi alhamdulillah ya, bukunya belum beredar, cetak ulang lagi. Jadi buku ini yang dicetak ulang sebelum bukunya selesai dicetak. Ada nggak gitu, aneh ya, bingung ya. Alhamdulillah ya. Itu Jadi dalam rangka menjadi penulis dari Gorontalo pindah ke Banyak perjuangan saya dari ujung Sulawesi, Manado, Palu, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. nggak ceritain dikit dong tentang soal Jepang. Jadi Dedi itu pengen kerja di perusahaan Jepang, pengen ke Jepang. Terus waktu itu tes nomor 1 ya, Dad. Terus nggak bisanya, terhalangnya kenapa? Ternyata saya cuma gara-gara tingginya kurang 2 cm. Jadi mimpinya Dedi ke Jepang itu cuma berjarak 2 cm. Kalau kamu kira-kira apa yang kamu lakukan kalau kayak gitu? Pasrah, nangis dan berdoa. Apa yang Dedi lakukan? Kurang 2 cm mungkin. Saya harus benturin kepala saya biar tambah nonjol gitu. Saya benturin, benar, saya benturin, nambah bener, nambah sesenti. Saya benturin lagi, keluar air mata, saya benturin lagi sampai benjol gitu, sampai berair.
saya bentur udah nggak kuat lagi karena pusing, dan ini nambahnya tetap 1 senti juga. Adik-adik remaja ini bisa menulis dengan bahasa mereka, bahasa yang lebih kena ke anak-anak remaja, bahasa yang lebih nyambung ke anak-anak remaja, kemudian bisa melihat persoalan dari sudut pandang remaja. Sehingga kalau mereka, adik-adik penulis remaja ini, membuat karya, tidak mustahil bisa mengubah, bisa lebih menebarkan kebaikan, bisa menghijrahkan sesama remaja yang tadinya mungkin bully, yang tadinya merasa bangga kalau petantang petenteng, yang tadinya mungkin ya nggak apa-apalah seks bebas dan lain-lain gitu ya, untuk bisa melihat sisi yang lain gitu, yang sebetulnya jauh lebih baik, yang sebetulnya jauh lebih memberikan harapan, dan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya buruk gitu. Jadi ini kekuatan yang sangat dahsyat. Dan buat adik-adik remaja sendiri, ketika mereka menulis hal-hal seperti itu, sebetulnya mereka juga membangun semacam benteng ya, kontrol sosial, penjagaan buat mereka. Dan di luar, memang ini remaja, tapi di luar remaja atau tidak, menulis dengan misi itu buat saya cara untuk mudah-mudahan mendulang pahala. Pertama kali saya datang ke